Setelah menjadi putra yang gagal dari keluarga puncak seni bela diri, hal pertama yang kamu lakukan, hanya saja seorang pelayan yang tersandung dan berlutut di depan pelayan di sampingnya, meminta pengampunannya. Hanya karena pelayan di depanmu itu telah dilecehkan oleh pemilik asli. Pelayan tersebut adalah calon raja bela diri 8 tingkat di masa depan. Sedangkan kamu yang baru saja mengalami transmigrasi, ternyata telah mendapatkan sistem pembersihan jahat 40 tahun lebih awal. Gunakan cara apapun untuk mendapat pengampunan dari prajurit tingkat 8 ini dan membantu dia menghancurkan iblis hati naganya. Hadiah misi. Bakat Dewa Kaisar Hitam dengan tubuh abadi yang bisa menelan seluruh kekuatan spiritual dan aura kaisar yang secara alami menekan semua bakat lain. Ibu kota kekaisaran. Di dalam ruangan mewah dari sebuah lukisan tingkat tinggi, kamu terlihat sangat terkejut. Apa ini bakat tingkat dewa? Ada sedikit sesuatu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pelayan yang menangis di depanmu. Ternyata adalah calon raja bela diri 8 tingkat di masa depan. Sedangkan pemilik asli telah terbangun dengan bakat D yang paling buruk untuk memenuhi kecenderungan pribadinya. Mengandalkan ayahnya yang merupakan dewa bela diri, menindas lelaki dan wanita, melakukan semua kejahatan. Dalam hatimu, kamu mengecam pemilik asli yang benar-benar bukan manusia. Seorang jenius luar biasa dengan bakat 3S yang tinggi, ternyata jatuh menjadi alat pelampiasannya. Permintaan maaf ini harus diucapkan. Kemudian kamu tiba-tiba mengulurkan tangan. Hua Ziwei terkejut dan secara refleks menyusut. Namun kamu justru mencopot dasimu. Dengan hati-hati mengobati tempat yang terluka padanya. Suaramu serak. Maaf, selama bertahun-tahun ini, aku yang tidak lebih baik. Hua Ziwei terdiam. Dia terdiam sejenak. Tiba-tiba dia berbicara. Tidak apa-apa, Tuan. Tuan. Apa julukan aneh ini? Kamu segera menjelaskan. Aku benar-benar merasa aku salah. Dulu aku terlalu tidak berperasaan. Nada kamu benar-benar sangat serius. Tolong berikan aku kesempatan untuk menebus. Baik, Hua Ziwei menatapmu dengan bingung. Dia tidak menyangka. Kamu ternyata serius. Dia tiba-tiba menundukkan kepala. Pipinya memerah. Tidak apa-apa. Aku tahu Tuan Muda adalah anak baik. Hanya saja sedikit pemarah. Tentu saja aku akan memaafkan Tuan Muda. Kamu tampak tidak bisa berkata-kata. Wah, sial. Sepertinya ini tidak sepenuhnya salah orang sebelumnya. Detik berikutnya suara sistem terdengar. Hadiah bakat dewa, Kaisar Hitam. Tubuhmu yang rusak akan berevolusi menjadi tubuh abadi yang dapat melahap segala sesuatu, dengan tekanan imperial yang secara alami menekan semua bakat. Dentuman. Cahaya berkilau di dalam matamu. Tubuhmu. Dari tulang hingga jiwa. Semua sedang terpengaruh oleh sebuah kekuatan yang mengerikan. Dimensi yang sebelumnya terhenti. Seketika mulai meningkat. 6 tingkat tahap 1. Tingkat 1, lapisan ke-7. Tingkat 1, lapisan ke-8. Hanya dalam beberapa detik, kekuatanmu mengalami perubahan drastis. Bahkan melampaui 3 dimensi kecil secara langsung. Sebuah aura tak terlihat memancar keluar dari tubuhmu. Seperti seorang kaisar. Memandang dunia dengan penuh keangkuhan. Dalam sekejap, Hua Ziwei tiba-tiba merasakan sesuatu. Mengapa kekuatan spiritual sang pemuda tiba-tiba melonjak begitu banyak? Dia dengan tajam menyadari. Cinta kita juga mengalami perubahan yang drastis. Kau menundukkan kepala melihat telapak tanganmu. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhmu. Dirimu yang sekarang. Kekuatan fisikmu jauh melampaui tingkat yang sama. Bahkan mampu menahan serangan dari sosok tingkat 2. Kau terkejut dan menarik napas. Tidak menyangka sistem sudah ada lebih awal. Tugas ini ternyata menjadi begitu mudah. Bukankah itu membuat matamu bersinar sekejap? Pada saat itu, Hua Ziwei dengan hati-hati mulai berbicara. Tuan muda, apakah kita pulang sekarang? Atau kita main sebentar lagi? Kamu langsung tertegun. Ah, pemilik asli ini terlalu. Bagaimana seorang yang terhormat seperti kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ayo bermain sebentar. Wajah Hua Ziwei langsung memerah. Sedang bersiap untuk bergerak. Namun, pada detik berikutnya, pintu kamarmu ditendang oleh seseorang. Seorang pria berambut merah masuk dengan angkuh. Oh, kenapa tiba-tiba tidak ada suara? Tuan muda ini bermain cukup liar. Ketika dia melihat Hua Ziwei, seberkas keserakahan melintas di matanya. Tatapanmu datar. Siapa kamu sebenarnya? Pergi sana. Hehe. Juga cukup berani. Su Zhengyang tersenyum lebar. Matanya tertuju pada Hua Ziwei. Bukan temanku. Kita semua adalah orang-orang yang boros. Kenapa kamu bisa bermain sebaik ini? Memberi kamu kesempatan. Tukar pelayanmu dengan saya. Bagaimana? Matamu menyipit. Di ibu kota. Belum ada yang berani berbicara padamu seperti ini. Su Zhengyang jelas tidak mengenalimu. Dia mengira kamu hanyalah anak yang tidak berharga. Dia mengancam dengan suara rendah. Tidak mengerti bahasa manusia. Tahu siapa yang membuka tempat ini? Berikan saya sedikit muka. Jika tidak, kamu tidak akan bisa masuk selamanya. Boom. Dia belum menyelesaikan pembicaraannya. Suara tanya terdengar. Tubuhnya seketika terlempar. Dan jatuh dengan keras di tanah. Su Zhengyang langsung terkejut. Astaga. Kau berani memukul saya di sini. Kamu mengibaskan pergelangan tanganmu. Sebenarnya saya tidak ingin menghukum kamu secara langsung. Tapi biarkan Ziwei yang mengajarkanmu. Dan takut kamu merasa senang. Ketika Hua Ziwei mendengar kata-kata itu, telinganya perlahan memerah. Apakah Tuan Muda sedang melindungiku? Namun dia segera menyadari ada yang tidak beres. Kecepatan Tuan Muda. Kapan menjadi secepat ini? Brengsek. Su Zhengyang yang menyadari, penuh dengan kemarahan. Kau tahu siapa saya? Pah. Kamu lagi-lagi memberikan sebuah tamparan yang nyaring. Jadi, apakah kamu tahu siapa saya? Kamu membuka mulut dengan dingin. Seharusnya, dengan tingkatmu ini, kamu tidak berhak untuk berbicara denganku. Tetapi saya bersikap baik hati. Memberimu kesempatan untuk melampaui kelasmu. Suara di sini sudah mengganggu seluruh koridor. Banyak orang mengintip dan melihat. Berbincang-bincang.
Astaga, bukankah itu si anak kedua dari keluarga Su? Dia bahkan dipukul oleh seseorang. Hancur. Anaknya yang memukul itu tidak mengenalnya, kan? Tunggu, kenapa saya merasa bahwa orang yang memukul itu sedikit akrab? Su Zhengyang benar-benar marah. Dia tidak bisa memikirkan. Dia yang merupakan puncak level 1. Bagaimana mungkin dia dipukul oleh kamu yang hanya level 8? Justru ketika seranganmu berikutnya akan jatuh. Su Zhengyang secara mendadak mundur. Bahkan hampir berhasil menghindarinya. HMPH. Dia mengeluarkan tawa dingin. Untungnya, bakatku adalah membaca pikiran. Bisa memprediksi gerakanmu. Sekarang, saya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Namun, di dalam pikiranmu, seketika hanya ada banyak kata kasar. Sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk membaca pikiran. Su Zhengyang tampak bingung. Apa ini? Segera setelah itu, paha. 3 tamparan berturut-turut. Dia langsung terjatuh ke tanah olehmu. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Saat ini, dia tidak hanya terluka secara fisik. Hatinya bahkan hancur sepenuhnya olehmu. Pada saat itu, sebuah teriakan marah yang penuh wibawa terdengar. Berhenti. Kerumunan segera membuka jalan. Seorang pria dengan wajah dingin melangkah maju. Dia adalah kakak Su Zhengyang. Su Hai. Dia datang untuk menyelamatkan adiknya. Namun ketika melihat wajahmu, wajahnya seketika pucat. Astaga, ternyata adalah orang ini. Su Zhengyang berteriak. Sama sekali tidak memperhatikan wajah kakaknya. Kak, cepat selamatkan aku. Dia berani memukulku. Cepat, hilangkan satu dari dia. Namun, kamu melirik Su Hai dengan dingin. Suara yang sangat dingin. Xiao Su, bukankah aku sudah bilang? Jangan biarkan siapapun masuk ruang VIP saya. Inikah cara kamu bekerja? Xiao Su. Semua orang yang hadir tertegun. Bahkan Su Zhengyang juga terkejut. Dia belum sepenuhnya menyadari. Dia melihat kakaknya yang gagah berani tiba-tiba. Ternyata langsung berlutut. Maaf, kamu Xiao. Ini salahku. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gaduh. Astaga, kamu Xiao. Apa dia itu? Niu Bei. Menghantam dinding besi. Dia adalah Hieran itu. Selesai. Su Xiao kali ini benar-benar selesai. Su Zhengyang akhirnya menyadari sesuatu. Wajahnya serta-merta pucat seperti kertas. Tidak mungkin, kan? Dia adalah iblis itu, Hieran. Belum berlutut untuk meminta maaf dan mengaku salah, Su Hai berteriak dengan marah. Dan menampar wajah adiknya dengan keras. Su Zhengyang mana berani ragu lagi. Dia segera berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergetar seperti daun kering. Kamu mendengus dingin. Ingatlah, begini cara menyajikan minuman. Seketika, sikap angkuh Su Zhengyang seketika lenyap. Dia menundukkan kepala dan tidak berani menatap matamu lagi. Kau berbicara dengan tenang. Xiao Su, tahu kenapa aku memukulnya? Tidak tahu. Su Hai tidak berani mengatakan tahu. Pasti adik sendiri yang tidak tahu tempat. Mengganggu kesenangan tuan ini. Kau mendengus dingin. Karena seumur hidupku, aku paling tidak suka melihat pria yang menindas wanita. Begitu aku melihat adikmu seperti ini, aku jadi marah. Semua orang di sekitarnya terkejut. Bukan satu. Kau juga tidak tahan melihatnya. Kau setiap hari melakukan hal ini, kan? Su Hai segera memaksakan senyuman. Kamu Xiao. Adikku memang tidak tahu diri. Telah menyinggung Anda. Jadi, saya memberikan Anda sebuah kartu utama 0. Semua biaya dibebaskan. Ruang VIP terbaik selalu tersedia untuk Anda. Kau tampak terkejut. Astaga. Begitu baik. Mata Su Hai berbinar. Tentu saja. Tidak hanya satu. Kau benar-benar menganggapku bodoh, ya? Hanya dengan satu kartu kau ingin menyingkirkan aku? Anda tiba-tiba berteriak dengan keras. Tatapanmu dingin dan menusuk. Sekarang, aku membuatmu melumpuhkan adikmu ini. Suaramu dingin. Jika tidak, besok aku akan mengubah lukisan jelek ini menjadi toilet umum. Wajah Su Hai seketika pucat. Kamu Xiao. Itu adalah adik kandungku. Kamu dengan dingin memotong pembicaraannya. Sekarang, lepaskan satu lagi tanda panah tenggara. Jika kamu bicara lagi, kamu juga bisa menjadi orang yang tidak berguna. Su Hai bergetar seluruh tubuhnya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dulu dia yang suka bersenang-senang. Anak yang bisa dibohongi dengan sedikit keuntungan. Hari ini dia sangat kejam dan tegas. Dia akhirnya menyadari. Masalah hari ini tidak mungkin berakhir baik. Dia melihat ke arah adiknya sendiri. Su Zhengyang sudah ketakutan, wajahnya pucat. Dengan penuh permohonan di matanya. Su Hai, di matanya muncul kilatan kebengisan. Tidak bisa. Jika ini terus berlanjut, jangan katakan bahwa seluruh keluarga Su akan hancur. Dentam. Dia dengan keras menampar bagian perut Su Zhengyang. Ledakan kekuatan spiritual. Seketika menghancurkan lautan energinya. Ah! Su Zhengyang mengeluarkan teriakan memilukan. Semua kekuatannya hancur. Segera setelah itu, Su Hai dengan kejam mengangkat kakinya. Krek-krek. Langsung menginjak putus kedua kakinya. Segera setelah itu, Su Hai juga menampar wajahnya beberapa kali dengan keras. Kamu Xiao. Maaf. Tolong ampuni keluarga Su kami. Anda menatapnya dengan dingin. Inilah yang benar. Ingatlah untuk kedepannya. Di ibu kota, keluarga Su bahkan tidak layak menggosok sepatu saya. Setelah mengatakan itu, Anda pun pergi bersama Hua Ziwei yang matanya berkilau. Langsung meninggalkan ruang VIP. Setelah Anda pergi, Su Hai terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia menyadari bahwa Yang Mulia Ye ini sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Di sisi lain, Anda dan Hua Ziwei berjalan keluar pintu. Angin malam sedikit dingin. Sebuah Ferrari merah gelap sudah terparkir di depan pintu. Keduanya masuk ke dalam mobil. Hua Ziwei diam-diam melihat sisi wajah Anda. Detak jantung tiba-tiba meningkat tanpa alasan. Saat berikutnya, mesin mengaum. Ferrari menerjang malam seperti binatang buas.
Di dalam mobil, Hua Ziwei akhirnya tak bisa menahan diri untuk berbicara. Sang pangeran sepertinya telah berubah. Mendengar itu, alis kamu terangkat. Apa bedanya? Hua Ziwei meremas bibirnya. Lalu berkata pelan. Kekuatan dan kecepatan. Semuanya telah berubah. Pangeran yang dulu tidak mungkin bisa menampar Su Zhengyang yang berada di puncak tingkatan 1. Kamu hanya tersenyum dingin sedikit. Sudahlah, kamu tetap saja pijat bahu saya. Setengah jam kemudian, kamu mengendarai Ferrari dan perlahan berhenti di depan sebuah rumah besar. Namun, belum sempat kalian turun dari mobil, suara teriakan marah terdengar dari dalam rumah. Aku, Ye Yuantian, anggap saja tidak memiliki anak ini. Anak nakal ini berani tidak pulang selama 2 hari. Jika dia kembali, aku pasti akan mengganggu dia. Mendengar ayah sendiri marah, kamu tidak bisa tidak berhenti sejenak. Pada saat itu, tiba-tiba, di depanmu muncul sebuah baris teks. Ding, ayah yang telah meninggal. Kamu merasa sangat sakit hati. Tidak membiarkannya melihat perubahanmu sekarang. Sekarang mengumumkan misi. Menghidupkan kembali Ye Yuantian. Dan mendapatkan pengakuannya. Hadiah misi. Teknik ilahi matahari gelap. Apa ini? Menghidupkan kembali. Kamu mendengar keributan yang semakin besar di dalam ruangan. Jatuh dalam keheningan. Ayahku saja belum begitu. Gambar wajah Hua Ziwei sangat putih. Tampaknya tuan muda marah. Sebaiknya kita menghindar. Kamu mendengus dingin. Apakah aku harus menghindari ketajamannya? Ini adalah kesempatan baik untuk menyelesaikan misi. Kamu langsung berjalan masuk dengan percaya diri ke dalam tempat itu. Hua Ziwei langsung tertegun. Bukankah tuan muda paling takut pada kepala keluarga? Ruang utama Yefu. Ye Yuantian berdiri di hall dengan wajah suram. Dia memiliki fisik yang kuat. Berpakaian jubah hitam. Hanya berdiri di sana. Sudah memberi orang perasaan tercekik. Anak durhaka. Kamu tahu untuk kembali. Ye Yuantian tiba-tiba berbalik. Menatapmu yang masuk. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak keluar? Kamu ngapain 2 hari ini? Dia hampir meledak marah. Dia adalah seorang dewa perang yang terhormat. Bagaimana bisa melahirkan anak seperti kamu? Wajahmu tidak berubah. Dengan wajah yang sangat serius. Aku pergi untuk berlatih. Ye Yuantian baru saja bersiap untuk marah. Tiba-tiba terdiam. Berlatih. Kenapa kata ini terasa begitu asing? Wajahnya tampak serius. Apa kamu sedang menggertak padaku? Lebih baik percaya bahwa kuburan nenek moyang meledak. Daripada percaya kamu pergi berlatih. Kamu membuka tanganmu. Aku benar-benar pergi berlatih. Ye Yuantian tertawa dingin. Jangan omong kosong. Tahukah kamu berapa banyak orang yang sekarang menggugatmu? Mengatakan bahwa kamu mengintimidasi pria dan wanita. Menyela orang lain. Apa? Bukalah matamu lebar-lebar. Dengan wajah penuh kemarahan. Siapa yang membuatku? Biarkan aku menemukannya. Pasti akan mengganggunya. Ye Yuantian tampak tak berdaya. Nakal sekali. Berani berbohong? Tepat saat Ye Yuantian bersiap untuk melanjutkan makian. Kamu tiba-tiba merasa bersemangat. Gelombang energi spiritual tingkat 8. Melepaskan tanpa cadangan. Aku benar-benar pergi untuk berlatih. Merasakan peningkatan kultivasi kamu. Sang dewa perang dari ibu kota. Tidak langsung merasa senang. Justru pupilnya menyusut. Tiba-tiba berdiri. Sudah rusak. Makam leluhur. Kamu dengan wajah bingung. Ayah, apakah reaksi ini ada yang salah? Ting. Tugas selesai. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah. Teknik tingkat dewa matahari yang membara. Ye Yuantian menarik napas dalam-dalam. Menggunakan kesadaran ilahi yang kuat untuk menyapu makam leluhur Ye. Setelah memastikan arah tidak ada yang aneh. Dia baru bisa tenang. Kamu benar-benar pergi untuk berlatih. Ye Yuantian menatapmu. Tapi bagaimana kultivasi kamu bisa tiba-tiba meningkat begitu banyak? Baru 2 hari kan? Kamu tidak mengubah ekspresi. Ayah, aku 2 hari ini benar-benar berfokus pada latihan keras. Ye Yuantian dengan tatapan tajam. Kamu menutup diri di tempat pijat dan bernyanyi? Kamu dengan wajah gelisah. Aku pergi. Kamu sudah tahu ini? Jalan kaki juga merupakan jalan, kan? Selanjutnya. Namun, matamu melirik pada metode kultivasi tingkat dewa yang baru saja kamu dapatkan. Matahari hitam yang menggila. Setelah dilatih, cairan ini bisa menyembuhkan segala luka. Api hitam membakar segala sesuatu. Saat mencapai kesempurnaan, bahkan dapat mempengaruhi jalur matahari. Setelah membaca penjelasannya, kamu langsung bersemangat. Memang layak disebut metode kultivasi tingkat dewa. Tugas untuk menghidupkan kembali Ye Yuantian. Kamu mengira itu sesulit memanjat ke langit. Namun, tidak disangka. Dia sama sekali tidak. Tingkat kesulitan tugas tiba-tiba turun ke level desa pemula. Pada saat ini, Ye Yuantian masih setengah percaya dan setengah ragu. Dia terlalu mengenalmu. Bakat tingkat D. Berlatih keras selama seminggu pun mungkin tidak bisa menembus tahap 18. Dia memikirkan sesuatu. Wajah. Apakah kamu menggunakan obat untuk secara paksa meningkatkan kekuatanmu? Obat semacam itu dapat merusak fondasi. Tidak ada untungnya. Dengan otak kamu yang boros, masih bisa melakukan hal itu? Kamu melotot. Dengan wajah yang penuh kesedihan. Apakah aku benar-benar hanya di matamu? Apakah itu sampah yang hanya tahu bersenang-senang? Ye Yuan secara naluri menganggukkan kepala. Dia berkata, pemahamanmu tentang dirimu sendiri. Apakah masih belum terlalu jelas? Kamu mengumpat dalam hati. Pusaka yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya terlalu sulit untuk dibersihkan, bukan? Kamu memutuskan untuk berbohong sedikit. Kamu menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, bakatku telah berevolusi. Apa? Mata Ye Yuan tiba-tiba menyempit. Dia tiba-tiba mengangkat tangan dan menekan di bahumu. Energi spiritual yang kuat seketika memasuki meridianmu. Detik berikutnya, ekspresi seriusnya mendadak membeku. Yang menggantikannya adalah kejut yang sulit untuk disembunyikan. Bagaimana bisa jadi sekuat ini? Ini sama sekali bukan evolusi. Benar-benar seperti seekor semut.
menjadi naga besar yang terbang di langit. Melihat ekspresi terkejut ayah, kamu sedikit mengangkat sudut bibirmu. Ayah, jika masih tidak percaya, maka aku akan berlatih di depanmu sekali. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihat dengan mata kepala sendiri. Ye Yuantian menarik napas dalam-dalam. Baik, tatapannya rumit. Ini adalah pertamanya. Melihatmu dengan pandangan seorang jenius. Segera, dia tiba-tiba menjentikan jarinya. Ruang instan terdistorsi. Pemandangan di sekeliling berubah seketika. Dalam sekejap, kalian sudah berada di dalam sebuah ruang pelatihan. Di sini, energi spiritualnya begitu kaya hingga hampir menjadi cair. Energi spiritual di sini. Kau tidak akan kehabisan dalam 100 tahun. Ye Yuantian menyipitkan matanya. Kau hanya perlu meningkatkan satu tingkat. Ayah percaya padamu. Baik, kau tidak banyak bicara. Langsung duduk bersila. Segera mulai menggerakkan ki. Boom. Dalam sekejap, api ki meledak dari dalam tubuhmu. Seperti naga iblis dari jurang yang terbangun. Seketika melanda seluruh ruang pelatihan. Ye Yuantian mata menyempit tiba-tiba. Api ini berasal dari jurus apa? Dia belum pernah melihatnya. Yang lebih mengejutkannya adalah ki itu. Ternyata langsung menyulut energi spiritual. Nyala api itu berubah menjadi binatang buas yang rakus. Menelan energi spiritual di dalam ruang latihan. Berubah menjadi arus deras. Mengalir masuk ke dalam tubuhmu. Segera setelah itu, tingkat kekuatanmu mulai melonjak pesat. Tingkat 19 lapis. Puncak tingkat 1 puncak tingkat. Ye Yuantian langsung ternganga. Dalam beberapa detik ini. Namun kultivasi kamu masih terus meningkat. Tingkat 2, lapisan pertama. Tingkat 2 lapis. Tingkat 2, lapisan ketiga. Hingga saat ini, kecepatan yang mengerikan ini akhirnya berhenti perlahan. Kamu membuka kedua matamu. Nyala api hitam berkilau sebentar di dalam pupilmu. Seolah-olah ada matahari besar yang jatuh ke dalamnya. Kamu perlahan-lahan bangkit. Merasakan kekuatan yang mengalir di dalam tubuhmu. Sudut bibirmu terangkat. Kamu melihat ke arah Ye Yuantian. Tatapanmu seolah-olah berkata, bagaimana? Wah bangka. Saat ini, kepala keluarga Ye yang menggetarkan ibu kota. Mata kusam. Terdengar satu kalimat. Bocah sialan. Kamu? Apakah kamu dirasuki orang? Di ruang latihan keluarga Ye. Ye Yuantian menunjukkan kilatan di matanya. Tiba-tiba bertepuk tangan. Suara mendesing. 3 bayangan hantu muncul. Berlutut dengan satu lutut. Serentak berseru. Kepala keluarga. Ketiga orang ini memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah petarung tingkat 3. Namun ketika mereka mengangkat kepala dan melihatmu, di mata mereka muncul sedikit rasa jijik dan penghinaan yang tak terduga. Kamu dengan tajam menangkap sikap meremehkan di mata mereka. Saat itu, teks sistem muncul di depanmu. Ding. Kamu secara tak terduga bertemu dengan pengawal keluarga. Kini mereka semua telah menjadi petarung tingkat 8. Mereka telah kehilangan rasa hormat terhadapmu sebagai pewaris. Tugas diterbitkan. Dapatkan kembali rasa hormat mereka. Hadiah tugas. Bakat tingkat dewa-dewa petir. Segera. Sebuah cahaya menyala di mata kamu. Kesempatan datang. Ye Yuantian berdiri dengan tangan di belakang. Ayo, biarkan aku melihat dirimu setelah permajaan. Ketiga orang ini semua dapat bertempur melawan lawan yang lebih kuat. Jika bekerja sama, mereka bahkan bisa mengalahkan lawan tingkat akhir 3. Dia hanya ingin melihat. Apa batasmu saat ini? 3 pengawal saling memandang. Langsung merasa bersemangat. Kesempatan untuk memberi pelajaran kepada anak pemboros ini. Tidak setiap hari ada. Mereka berbalik. Menghormati kamu dengan enggan. Tuan muda, mohon maaf atas penghinaan. Mereka mendekat dengan hormat. Namun tatapan mereka penuh ejekan. Siapa yang tidak tahu seberapa lemah kamu? Mereka memutuskan untuk membiarkanmu melangkah lebih dulu. Memberi kamu sedikit muka. Namun, kamu tiba-tiba berbicara. Suaramu dingin dan menusuk. Tidak terima. 3 orang terkejut. Tanpa menunggu reaksi mereka. Kamu tiba-tiba melangkah maju. Aura dari Kaisar meledak dengan dahsyat. Biarkan kalian mengakui. Tanah seketika meledak. Sosokmu tiba-tiba menghilang. Apa? Pengawal yang terdepan terkejut. Belum sempat bereaksi. Sebuah telapak tangan yang panas. Sudah mencengkeram tenggorokannya. Apa? 2 yang lainnya melihat situasi. Segera bergerak untuk menolong. Mereka sama sekali tidak menyangka. Rekan ternyata dikalahkan dengan satu serangan. Saat itu, suaramu menggelegar. Kekuatan raja seperti puncak gunung Tai. Berlutut. Wajah kedua orang itu seketika pucat. Dup. Keduanya lemas. Tanpa bisa dikendalikan, mereka berlutut ke tanah. Dahi mereka penuh dengan keringat dingin. Bahkan satu jari pun tidak bisa digerakkan. Boom. Kamu melepaskan satu pukulan. Prajurit yang terjepit seketika terlempar. Hantamannya keras menghantam dinding. Apa? 2 prajurit lainnya langsung terkejut. Segera setelah itu, kamu mengangkat kedua tanganmu. Api hitam muncul dari ketiadaan. Berubah menjadi 2 naga api. Menghentak dan meluncur ke arah 2 orang yang berlutut. Mereka ingin bertahan. Tapi kekuasaan Kaisar membuat mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan energi spiritual. Kekuatan mereka hanya bisa dikeluarkan kurang dari sepertiga. Perisai energi spiritual yang susah payah mereka kumpulkan. Seketika hancur. Dalam jeritan yang menyayat hati, 2 sosok itu ditelan oleh api. Terhempas sejauh puluhan meter. Seluruh tempat hening. Mata Ye Yuantian bergetar. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan. 3 pengawal dengan tingkat yang sama ternyata dikalahkan olehmu. Dalam sekejap, 3 orang tergeletak di tanah. Menggunakan segala tenaga. Dengan sulit menatapmu. Apakah ini masih tuan muda yang dianggap sampah? Mengapa bisa menjadi begitu kuat? Mereka jelas memiliki kemampuan lebih tinggi darimu. Namun kalah dengan begitu telak. Bicara. Menyelesaikan tugas. Mendapatkan bakat tingkat dewa-dewa guntur. Dewa guntur. Raja petir. Mengendalikan petir seperti dewa.
Semua yang dilalui petir menjadi abu. Kamu melihat tulisan di depanmu. Sudut-sudut mulut terangkat. Satu lagi bakat tingkat dewa. Sampai 0. Tepat pada saat itu, tatapan Ye Yuantian semakin berapi-api. Menatapmu. Ayo datang. Biarkan ayah sekali lagi melihat bakatmu. Baik. Kamu mengangguk dan maju. Membiarkan telapak tangannya menekan bahumu. Gelombang kekuatan spiritual yang menakutkan. Seketika memasuki tubuhmu. Kekuatan tubuh ini membuat Ye Yuantian terkejut. Meridianmu kuat seperti otot naga. Kepadatan tulangmu dapat dibandingkan dengan besi misterius. Harus diketahui. Pejuang biasa tingkat 2. Tubuh mereka paling tinggi setara dengan besi. Kamu baru saja menembus. Tubuhmu sudah mendekati kekuatan pejuang tingkat 3. Yang lebih mengejutkannya adalah, saat kekuatannya terus menyelam lebih dalam, muncul aura kaisar yang mengerikan. Tiba-tiba datang getaran balik. Ye Yuantian segera menarik tangannya. Cahaya berkedip di matanya. Ini adalah ketika hahaha. Semoga langit memberkati keluarga Ye. Seekor naga akan segera muncul dari keluarga Ye saya. Kepala keluarga Ye yang sudah terbiasa dengan adegan besar ini, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke langit. Bakat ini, takutnya lebih menakutkan daripada tingkat SSS gadis Huazhue itu. Tapi dia tidak bisa memikirkannya. Anak yang boros dalam keluarganya. Bagaimana dia bisa memahami jalan hanya seperti itu? Ye Yuantian menahan kegembiraannya. Memulihkan ketenangan. Ngomong-ngomong, kamu sudah lama tidak kembali ke sekolah. Mengingat bakat yang berevolusi sangat baik. Lebih baik kembali ke sekolah. Ah, kamu tertegun. Kenangan dari pemilik asli mengalir ke benak. Sejak terbangun bakat tingkat D, mengalami banyak pukulan. Pemilik asli tidak pernah pergi ke sekolah lagi. Akan dipindahkan ke sekolah menengah pertama di ibu kota. Kepala sekolah di sana adalah temanku. San Ye Yuantian berkata dengan nada dalam. Pergilah untuk berlatih dengan baik. Jangan hanya pergi ke tempat hiburan sepanjang hari. Baik, kamu menjawab dengan tegas dan jelas. Ini malah membuat Ye Yuantian terkejut. Dia mengira harus berbicara banyak. Sepertinya putranya kali ini benar-benar berubah. Dan kamu juga memiliki rencana sendiri. Pergi ke sekolah di tempat berkumpulnya para jenius. Pasti akan lebih mudah untuk memicu tugas. Menyambut, Ye Yuantian dengan senang hati menepuk bahumu. Pergilah untuk mendaftar di sore hari. Aku akan memberikan nomor telepon wakil kepala sekolah padamu. Setelah kamu pergi, senyuman di wajah Ye Yuantian, namun perlahan-lahan memudar. Dia berbicara dengan tenang. Chang Feng. Sebuah bayangan muncul dalam sekejap. Berlutut dengan satu lutut. Kepala keluarga. Orang yang datang adalah pemimpin pengawal rahasia keluarga Ye. Kekuatan Jenderal Marshal tingkat 8. Chang Feng. Aku merasa kasihan padamu. Melindungi anak yang boros itu. Ye Yuantian menghela napas. Namun Chang Feng menggelengkan kepala. Apapun yang terjadi pada tuan muda, saya akan bersumpah untuk mengikuti. Ye Yuantian memiliki tatapan yang rumit. Tapi kali ini sepertinya aku benar-benar berbeda. Chang Feng segera setuju. Tuan muda adalah naga sejati. Cepat atau lambat akan ada hari terbang tinggi. Hehe. Ye Yuantian tersenyum kecil. Tiba-tiba tatapannya tajam. Dia berkata dengan suara berat. Pergi. Ambil hati Feng. Cahaya bersinar di matanya. Aku ingin membangun dasar yang abadi untuk anakku. Mengolah tubuh dewa dunia. Anakku pasti akan menjadi dewa perang. Di sisi lain, kamu segera akan memulai perjalanan ke sekolah menengah pertama di ibu kota. Kamu mengenang ingatan dari tuan yang asli. 4 keluarga besar. Hanya kamu dan monster dari keluarga bayi yang merupakan benih tunggal. Sementara itu, kamu diakui sebagai sampah. Kamu tersenyum sinis. Pemilik aslinya benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, ternyata masih ingin menikah dengan keluarga bayi. Di depan gerbang sekolah menengah pertama di ibu kota. Kamu berdiri di sebelah mobil mewah. Di gerbang berlapis emas. Terdapat beberapa huruf besar, sekolah menengah pertama pencaksilat terbaik di ibu kota. Berkilau di bawah sinar matahari. Kamu mengeluarkan ponsel. Sedang bersiap untuk menelepon. Namun tiba-tiba terdengar keramaian di sekitar. Astaga, ini terlalu indah, bukan? Kapan sekolah kita mempunyai gadis secantik ini? Kecantikan ini. Aura ini, dewi banget. Kamu melihat ke arah suara. Di depan gerbang sekolah, berdiri seorang gadis berpakaian seragam putih. Kulitnya seputih salju. Rambutnya mengalir seperti air terjun. Sepasang mata berbinar seperti bunga persik. Kamu mengangkat alis. Langkahmu mendekat. Kenapa dia ada di sini? Saat itu, gadis itu tampaknya sedang mencari seseorang. Ketika dia melihatmu, matanya yang dingin tiba-tiba bersinar. Para siswa di sekitar yang menonton langsung menjadi heboh. Anak itu mau melakukan apa? Ingin menyapa? Dia cukup tampan. Sayangnya, kultivasi baru tahap 2. Pasti ditolak. Dewi ini terlihat sangat dingin. Menunggu untuk melihat bocah ini menderita. Saat semua orang menunggu untuk melihatmu dipermalukan, gadis itu tiba-tiba melangkah cepat ke depan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, dia langsung melompat ke pelukanmu. Kenapa kamu tidak menungguku? Dia merengek. Manja di pelukanmu. Menyebalkan. Menyebalkan 7. Ayah. Seluruh ruangan. Seketika hening. Semua siswa yang menonton tampak bingung. Kamu menunduk melihat Huziu di pelukanmu. Sudut matamu bergetar. Sebutan apa ini? Huziu menekan wajah kecilnya. Dia bergumam. Aku sudah meminta izin dari kepala keluarga. Katanya aku bisa menemani tuan muda ke sekolah. Lagi pula, bakatku juga tidak buruk. Kamu langsung mengerti. Gadis ini. Pasti dia mengeluarkan nama bakat SS-nya. Itu yang membuat ayahmu setuju. Teman-teman di sebelah tampak cemburu dan terkejut. Anak itu punya latar belakang apa? Kenapa dia bisa memeluk gadis sekelas ini? Tak terhitung tatapan penuh iri. Seperti panah yang mengarah padamu. Kamu malas untuk memperhatikan lemon-lemon ini. Ayo pergi. Masuk untuk melapor. HMM.
Huazi mengangguk dengan patuh. Tepat saat ingin mengikuti langkahmu. Saat itu, suara keras membentak. Datang dari belakang. Berhenti. Seorang petugas disiplin muncul. Sosok dengan lencana itu berjalan cepat menghampiri. Dia awalnya memandang tubuh Huazi dengan rakus. Lalu menatapmu dengan tatapan menghina. Kamu siapa? Ini adalah sekolah menengah pertama di Capital Imperial. Orang-orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dia memeriksa dirimu dari atas ke bawah. Ia tertawa sinis. Melihat penampilanmu yang menyedihkan. Jangan-jangan kamu dari sekolah kelas 3 yang datang untuk numpang sumber daya? Kamu meliriknya. Dengan dingin, kamu berkata, apakah kamu berbicara padaku? Petugas disiplin itu menatapmu dengan penuh ejekan. Lalu, bagaimana? Segera keluarkan kartu pelajar. Kalau tidak punya, pergi saja. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Semua menunggu untuk melihat kelucuanmu. Kamu menggelengkan kepala. Bagaimana jika tidak ada kartu pelajar? Kalau tidak punya, pergi saja. Jangan menghalangi, komite disiplin belum selesai bicara. Palak, kamu memberi tamparan yang keras. Tepat di wajahnya. Suara tawa orang-orang yang menyaksikan tiba-tiba terhenti. Semua orang terbelalak. Astaga, dia memukul komite disiplin. Apa dia gila? Sekolah unggulan di ibu kota berani melakukannya. Komite disiplin menutupi wajahnya. Otaknya benar-benar macet. Dia bahkan dimakan orang. Dia bahkan dipukul orang. Kamu menghela napas. Sebenarnya ingin menjadi orang baik. Namun, ada yang ingin menginjak wajahmu. Wajah komite disiplin yang sadar kembali. Menunjukmu dan berteriak marah. Beraninya kamu memukul saya. Apakah kamu tahu siapa saya? Kamu malas untuk berdebat. Langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon nomor. Telepon wakil kepala sekolah kalian. Anggota komite disiplin tertegun. Mengolok. Bagaimana bisa kamu memiliki wakil kepala sekolah? Kamu langsung menyerahkan ponsel itu. Saya ingin kamu. Untuk menjawab telepon. Dia menerima ponsel itu dengan wajah penuh tanda tanya. Detik berikutnya. Dari ujung telepon terdengar suara. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Tangannya bergetar seperti ayakan. Ya. Wakil kepala sekolah. Jadi begitu. Saya akan segera menanganinya. Tatapan matanya padamu. Dari penghinaan. Berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Ternyata orang ini adalah pewaris keluarga itu. Kamu mengulurkan tangan untuk mengambil kembali ponsel. Suaranya tenang. Selamat pagi, siang, sore. Wakil kepala sekolah. Suara tawa ceria terdengar dari ujung telepon. Kepala keluarga Y sudah memberitahu saya. Setelah saya selesai sibuk, saya akan mencarimu. Menutup telepon. Kamu berbalik menatap anggota komite disiplin itu. Sudut bibir terangkat. Apakah kamu masih menyuruhku pergi? Dia ketakutan hingga berkeringat deras. Membungkuk. Maaf. Saya yang tidak mengenali gunung yang tinggi. Mohon maafkan saya. Kamu mengangguk. Lalu, jepret. Satu tamparan lagi. Tapi kali ini, dia tidak hanya tidak berani marah. Sebaliknya, dia mengangkat tangan dan memukul wajahnya sendiri dengan keras. Pukul. Anda mengajarkan bahwa saya seharusnya dihukum. Maaf, siswa di sekitar. Sudah benar-benar terkejut. Ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kamu tidak memperhatikan orang lain lagi. Memutar badan dan berbicara kepada Hua Ziwei. Ayo pergi. Masuk dan lihat seberapa hebat yang disebut sekolah nomor 1 di ibu kota ini. Hua Ziwei tersenyum manis. Mengikuti langkahmu. Hanya menyisakan sekelompok siswa yang kebingungan. Dan komisaris disiplin yang masih menampar dirinya sendiri. Di mata mereka, hanya tersisa kebingungan yang tak berujung. Namun, begitu memasuki kampus, kamu sudah mengernyitkan dahi. Inilah sekolah di ibu kota. Hua Ziwei menghela napas pelan. Di sini kebanyakan adalah anak-anak dari keluarga terpandang. Beberapa orang terbiasa menindas orang lain dengan kekuasaan. Kamu menggenggam tanganmu dengan erat, dengan wajah penuh kemarahan. Sangat menyebalkan. Saya paling benci dengan orang-orang yang menggunakan latar belakang. Tunggu. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di kepalamu. Jadi, apakah berarti kamu berada di puncak rantai makanan? Tidak ada masalah. Saat itu, terdengar tawa mengejek yang menyengat dari kejauhan. Kamu orang biasa. Bagaimana bisa cocok untuk belajar di ibu kota? Kamu secara naluri menoleh. Terlihat seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah bermerek. Sedang menghadang seorang gadis berambut panjang. Seragam gadis itu tembus pandang. Dengan luka di wajahnya. Jelas baru saja menjadi korban bully. Namun yang aneh adalah, tidak ada rasa takut di matanya. Hanya ada kebingungan yang dalam. Apakah dia mampu membayar biaya sekolah? Jangan-jangan dia ditanggung oleh seorang pria? Gadis yang bernama Susinci terlihat sangat iri. Sementara pacarnya, Xiao Chen, mengamatinya dengan tatapan rakus. Mengamati tubuh gadis itu yang terendam. Dia berpura-pura batuk. Sinci, jangan terlalu galak, ya. Segera, dia merapikan kerah bajunya yang berhias lambang keluarga Xiao. Sambil menyipitkan matanya. Asalkan dia meminta maaf, masalah ini akan selesai. Tapi jika dia tidak minta maaf, saya adalah orang dari keluarga Xiao. Di ibu kota, di keluarga Xiao kami ingin siapa yang dikeluarkan dari sekolah. Siapapun harus dikeluarkan. Siswa-siswa di sekitar membicarakannya. Lagi-lagi mereka berdua. Susinci cemburu pada kecantikan orang lain. Alismu terangkat. Ternyata ini adalah perundungan di sekolah. Namun pada saat itu, di depanmu, tiba-tiba muncul deretan tulisan emas. Ding, kamu melihat dewa besar lagi. Dulunya, dia adalah semut yang tidak kamu anggap. Tapi kemudian kamu baru tahu. Ternyata dia adalah ratu yang terlahir kembali. Bertemu lagi. Meskipun dia adalah dewa perang tingkat 9. Tapi dia sudah terluka parah dan dikelilingi musuh yang kuat. Menerbitkan misi. Membantu ratu. Mengajarkan pelajaran. Hadiah misi. Inti takdir. Melihat deretan tulisan ini, seluruh dirimu terkejut.
Astaga, ratu yang terlahir kembali. Gadis yang dibuli itu adalah ratu di masa depan. Adalah makhluk yang setara dengan ayahmu di masa depan. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, gadis bernama Fang Ningbing perlahan-lahan mengangkat tatapannya di dasar mata, melintas sebentar kedalaman yang tak ada yang perhatikan. Saat kamu terkejut, gadis yang dibuli itu, Fang Ningbing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata, tidak ada jalan mati di bawah langit. Dia menundukkan kepala melihat tangan asingnya. Sangat muda dan rapuh. Sebuah kegembiraan yang luar biasa meledak di dalam hatinya. Dia adalah seorang ratu yang tiada tara di zamannya. Jatuh dalam ujian surgawi. Tak disangka setelah menggunakan harta karun waktu dan ruang, dia malah terlahir kembali dalam tubuh gadis bernama sama ini. Fang Ningbing tiba-tiba tertawa besar. Ternyata benar-benar berhasil. Aku bisa meraup dan menyebarkannya lagi. Saat itu, Su Xinqi melihat Fang Ningbing yang sedang tertawa. Mengira dia sudah terkejut hingga bodoh. Dia dengan wajah penuh ejekan. Seperti kamu yang begini. Harusnya jadi ikan yang pasrah untuk disembelih. Fang Ningbing tiba-tiba mengangkat kepalanya. Seketika memahami situasi di depannya. Lagi-lagi dua orang ini. Hanya karena bulan lalu saya secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah buku. Bulan ini saya terjebak emosi yang kuat. Hanya karena pemilik aslinya adalah orang biasa. Minum. Kenapa melamun? Su Xinqi mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Kenapa berpura-pura angkuh? Tapi di detik berikutnya, Fang Ningbing sedikit menggeser tubuhnya. Su Xinqi langsung meleset. Nyaris terjatuh. Su Xinqi membuka lebar matanya. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Sampah ini. Berani-beraninya dia menghindar. Fang Ningbing sedikit membungkuk. Rambutnya terjatuh. Dia melangkah maju dengan perlahan. Jelas-jelas lebih pendek. Tapi dia tampak sangat mendominasi. Kamu benar. Saya memang ingin menjadi seekor ikan. Sayangnya, saya ingin menjadi seekor ikan yang berenang melawan arus. Begitu kata-katanya terucap, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Menggenggam pergelangan tangan Su Xinqi. Krek. Jeritan seperti babi menggema di kampus. Semua orang terkejut menarik napas. Xiao Chen juga benar-benar terkejut. Dia berani melawan. Xinqi. Xiao Chen langsung marah dan menyerang. Fang Ningbing segera menghindar dengan cepat. Merasakan bahwa lawannya berada di puncak tingkat 2. Mata Fang Ningbing menyipit. Dia sekarang hanya berada di tingkat 2, 5 berat. Agak merepotkan. Tapi, juga bukan berarti tidak bisa. Kakak Xiao, ajari dia pelajaran. Su Xinqi berteriak. Xiao Chen menatap Fang Ningbing dengan tatapan suram. Jangan terlalu percaya diri. Saat Fang Ningbing bersiap untuk menyerang lagi. Hentikan. Suara tenang itu tiba-tiba muncul. Semua orang tanpa sadar menoleh. Terlihat kamu dengan tangan di saku. Berjalan dengan santai. Kamu berbicara dengan nada main-main. Oh ya, air mata wanita adalah yang paling menyakitkan. Menganiaya seorang wanita itu bukanlah kemampuan. Sekitar tiba-tiba ramai. Siapa orang ini? Berani mencampuri urusan Xiao Chen. Selesai. Dia sudah memutuskan. Fang Ningbing juga mengernyitkan dahi sedikit. Mengamati kamu yang tiba-tiba muncul. Siapa dia? Xiao Chen menyipitkan matanya. Menatapmu. Dan kamu siapa? Namun kamu berbicara tanpa peduli. Hal yang paling tidak bisa kuterima dalam hidupku adalah membuli yang lemah. Jauh di sana, Hua Ziwei menepuk dahi dengan desahan. Apa yang sedang dilakukan tuan muda itu lagi? Dia adalah penindas terbesar sendiri. Xiao Chen melihatmu dengan tatapan meremehkan. Oh, orang baik sekali. Pasti sering berbuat baik. Kamu menjawab tanpa rasa malu. Tentu saja. Tapi Su Xinqi sangat marah sampai menginjak-injak tanah. Pergi menjauh. Kamu siapa sih? Apakah kamu tahu siapa Xiao Ge? Dia adalah anak kepala keluarga Xiao. Siapa yang paham segera pergi. Keluarga Xiao. Kamu mengangkat alis. Mengembangkan senyum dingin. Kamu ingat, keluarga Xiao di ibu kota memang dianggap cukup berpengaruh. Tapi hanya bisa mengandalkan keluarga Ye untuk menjadi orang kaya mendadak saja. Tidak disangka. Dulu, pengikut nomor 1 yang selalu mengikuti. Kini berani bersikap seberang seperti ini. Kamu mengangkat alis. Suaranya terdengar ringan. Lalu, kalimat ini seketika membuat hati Xiao Chen berdebar. Di ibu kota, mendengar bahwa keluarga Xiao masih bisa begitu tenang. Bukan orang biasa. Dia mengamati kamu dengan saksama. Tapi dia tidak bisa mengingat siapa kamu. Suaranya seketika melunak. Teman sekelas ini. Ini adalah urusan pribadi antara kita. Mohon untuk tidak ikut campur. Urusan pribadi. Kamu tiba-tiba tertawa. Mengusik teman wanita di depan banyak orang. Ini disebut urusan pribadi. Kamu berbalik melihat Fang Ningbing. Teman sekelas ini. Butuh bantuan? Fang Ningbing terlihat bingung di tempat. Su Xinqi malah berteriak. HMPH. Kenapa dia yang dibuli tidak mencari tahu alasannya? Begitu kalimat ini keluar, tatapan Fang Ningbing seketika menjadi gelap. Namun, kamu mengangguk seolah memahami. Itu masuk akal. Tapi kamu jelek. Kenapa tidak mencari penyebabmu sendiri? Kamu. Tatapan Su Xinqi seolah ingin melahapmu hidup-hidup. Sedangkan di samping, Fang Ningbing. Tatapannya tiba-tiba berkilau. Anak ini memiliki bakat besar. Teman, jangan terlalu berlebihan. Xiao Chen benar-benar marah. Tatapannya gelap dan bisa menetes. Namun kamu sama sekali tidak menganggapnya. Bagaimana? Lagi pula bagaimana? Tehis, aku pasti mengurusnya. Bercanda. Tugas sistem sudah datang. Hadiah sudah jelas terlihat. Aku masih berlama-lama denganmu. Orang-orang di sekeliling langsung terkejut. Anak ini gila ya? Berani-beraninya tantang anak muda keluarga Xiao seperti ini. Selesai. Dia sudah pasti. Kamu cari. Xiao Chen akhirnya tidak bisa menahan diri. Pesan ayahnya dia lupakan. Barang diberikan untukmu. Suaranya belum selesai.
Dia melompat dengan cepat. Pukulan kanannya membawa tenaga halus, menghasilkan suara hancur yang menyakitkan telinga. Langsung mengarah ke wajahmu. Naga hijau menyelidiki lautan. Teknik rahasia keluarga Xiao. Terkena berarti berbahaya. Terkena berbahaya. Warna. Dari jauh, pupil Huan Ziwei menyusut tajam. Dia sangat jelas. Kekuatanmu sekarang sama sekali tidak dapat menahan serangan ini. Fang Bingbing juga merasakan ketegangan di hatinya. Dia melihat dengan jelas. Energi spiritual anak muda ini sangat tipis. Hindari. Dia berseru dengan tegas. Siap membantu di saat-saat kritis. Semua orang mengira kamu akan terlempar langsung oleh pukulan ini. Namun, kamu tidak hanya tidak mundur. Sebaliknya, malah menyongsong angin pukulan Xiao Chen. Langsung melangkah maju. Boom. Dua tinju bertabrakan. Gelombang energi meledak. Segera setelah itu, suara retakan tulang yang nyaring terdengar. Namun, mengejutkan semua orang. Dengan teriakan, terlempar keluar. Ternyata adalah Xiao Chen. Apa? Xiao Chen terlihat sangat terkejut. Tidak percaya. Tinjunya seperti memukul besi hitam abadi. Sakit. Sakit yang menyiksa. Kamu mengibaskan pergelangan tanganmu. Dengan sinis kamu berkata, bermain dekat denganku. Anak ini cukup berani. Xiao Chen belum sempat bereaksi. Tiba-tiba, di kepalan tanganmu, ledakan cahaya petir yang menyilaukan. Itu bukan petir biasa, tapi mengandung kekuatan menakutkan dari petir ungu. Di atasnya bahkan ada busur listrik berbentuk naga. Ini adalah... Xiao Chen benar-benar kebingungan. Kamu dengan santai mengucapkan satu kata, pergi. Cahaya petir di kepalan tanganmu meledak seketika. Xiao Chen seperti ditabrak oleh monster mengerikan. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah. Boom. Terjatuh dengan keras di kolam air mancur 10 meter jauhnya. Air mancur menyemprot. Seluruh tempat hening. Sepi seperti burung tidak bersuara. Su Xinqi langsung terjatuh ke tanah. Melihat Xiao Chen yang bergetar di kolam dengan tatapan kosong. Lalu melihat kamu yang berdiri di tempat. Kamu yang tampak tenang. Tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan yang memecah keheningan. Kakak Xiao. Setelah keheningan yang singkat, tempat itu seketika menjadi heboh. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen adalah puncak tingkatan kedua. Satu serangan. Langsung kalah. Petir yang sangat menakutkan. Bakat apa ini? Di mata indah Hua Ziwei penuh dengan kejutan. Sang putra muda malah berhasil mengalahkan puncak tingkatan kedua dengan satu serangan. Fang Bingbing juga menatapmu dengan serius. Bahkan dia pun tadi merasa ngeri oleh kilatan petir itu. Pemuda ini 4. Sebenarnya apa latar belakangnya? Kamu mencari simbol merek dagang terdaftar. Su Xinqi tiba-tiba menjerit kencang. Keluarga Xiao memiliki petarung tingkat 7. Kamu sudah memutuskan. Ribut. Kamu bahkan malas untuk membuka kelopak mata. Hanya dengan sebuah ayunan. Satu ledakan. Dua petir memecah udara. Langsung memukul Su Xinqi terbang. Kamu menjawab dengan tenang. Dia mendapatkan satu tamparan. Kamu akan mendapatkan 2 tamparan. Setiap orang. Sekali lagi menarik napas dingin. Orang ini sebenarnya siapa? Kejam. Ini terlalu kejam. Ya? Aku menginginkanmu. Xiao Chen merangkak keluar dari danau dengan canggung. Seluruh tubuhnya basah. Matanya merah menyala. Nak. Ayahku adalah seorang pejuang tingkat 7. Apakah kamu ingin dihabisi sekeluargamu? Tingkat 7. Kamu tiba-tiba tertawa. Itu memang cukup berhak. Datang ke rumahku untuk menjadi pengawal. Xiao Chen langsung tertegun. Lalu ia tertawa dengan marah. Kamu mengira kamu itu apa? Keluarga Ye di ibu kota. Ya? Dia langsung menyingkirkan kemungkinan ini. Itu adalah tuan muda keluarga Ye yang dikenal sebagai sampah. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu? Dia menggeram. Sekarang, berlutut dan sujudlah. Aku masih bisa memberimu satu kesempatan hidup. Jika tidak, kakak Xiao. Su Xinqi meraung dan menjerit di sampingnya. Periksa dia. Tentang barang ini. Cari. Hua Ziwei menatap dengan dingin. Seketika berada di sampingmu. Berani menghina tuan muda adalah. Xiao Chen melihat pemandangan ini. Api cemburu di matanya semakin membara. Jenis ini. Kenapa harus mengikuti bajingan ini? Namun, Fang Bingbing memandangi dengan mata yang berkilau. Di dalam hati, ada kekuatan yang tersembunyi. Sepertinya, hanya bisa mengungkapkan identitas. Pada saat itu, krek. Xiao Chen tiba-tiba menghancurkan sebuah talisman giok. Ruang tiba-tiba terobek. Sebuah sosok yang kuat melangkah keluar dari kegelapan. Tuan muda. Wajah Xiao Chen terlihat terdistorsi. Sambil menunjuk ke arahmu dan berteriak. Paman Liu, tolong bantu saya untuk menyingkirkan orang ini. Namun, pejuang yang bernama Paman Liu mengerutkan dahi. Tuan muda, kepala keluarga baru-baru ini akan mengunjungi keluarga Ye. Pada saat genting ini, jangan banyak bicara. Xiao Chen mengeluarkan teriakan marah. Bertindaklah. Liu Zhenyun menghela napas dengan putus asa. Namun ketika dia berbalik, pada saat dia melihat wajahmu dengan jelas, jantung tiba-tiba berhenti berdetak. Bagaimana nenek moyang ini bisa berada di sini? Namun, Xiao Chen tidak menyadarinya. Masih menunjukmu dan berteriak. Nak, kamu sudah selesai. Paman Liu adalah seorang pejuang tingkat 5. Kamu pasti sudah ditentukan. Orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata ini. Semua menghela napas. Selesai. Para kuat tingkat 5 sudah datang. Anak ini benar-benar selesai. Dan kamu, setelah melihat tatapan ketakutan Liu Zhenyun, langsung memahami. Sepertinya, bahkan tidak perlu memanggil pengawal bayaran. Tepat pada saat itu, Fang Bingbing melangkah maju dengan tenang. Berbisik kepadamu. Kamu pergi dulu. Dia juga tidak menyangka. Pihak lawan ternyata langsung memanggil para kuat tingkat 5. Tidak apa-apa. Namun, kamu malah melihat ke arah Xiao Chen. Dengan nada berseloroh. Inilah pembantumu. Kamu masih berani sok jago. Xiao Chen langsung marah besar. Telapak tangannya mengumpulkan energi spiritual.
tiba-tiba meluncur ke arahmu. Dia pikir ada kuat tingkat 5 yang mendukungnya. Kamu pasti tidak berani melawan. Namun, detik berikutnya, berhenti. Liu Zhenyun berteriak dengan keras. Tubuhnya secepat kilat, seketika berdiri di depanmu. Telapak tangan langsung membuyarkan balasan Xiao Chen. Xiao Chen dengan ekspresi bingung. Pah! Segera setelah itu, sekali lagi sebuah tamparan yang sangat keras. Xiao Chen dipukul hingga berputar 3 kali di tempat. Seluruh tubuhnya terkejut. Seluruh tempat sunyi seketika. Plak! Di depan tatapan semua orang yang hancur akan pandangan hidup mereka. Sang ahli tingkat 5, Liu Zhenyun. Dengan tegak, dia berlutut di depanku. Ye Xiao meminta maaf. Para hadirin tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu Xiao. Segera setelah itu, suara teriakan ketakutan membelah langit. Dia adalah Yeran. Yeran dari keluarga Ye di ibu kota. Tempat itu seketika riuh. Keluarga Ye dari ibu kota. Anak dewa perang tingkat 9 itu. Bukankah dia terkenal sebagai yang paling tidak berguna? Guntur yang baru saja menghancurkan segalanya. Wajah Xiao Chen dan Su Xinqi seketika pucat seperti kertas. Energi ganda bergetar tak terkendali. Keluarga Ye dari ibu kota. Ini tidak mungkin. Pada saat itu, wakil kepala sekolah datang dengan tergesa-gesa. Melihatmu, dia segera membungkuk. Kamu Xiao. Maaf. Mohon maaf telah membuat Anda menunggu. Sapaan ini sepenuhnya membenarkan identitasmu. Mata Fang Ningbing menyusut tajam. Keluarga Ye di ibu kota kekaisaran. Dia adalah anak dewa perang tingkat 9 itu. Kau berjalan perlahan ke depan Xiao Chen, mengucapkan dengan tenang. Sekarang, apakah kau masih ingin menghancurkanku? Xiao Chen bergetar. Tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Maaf. Liu Zhenyun bahkan lebih lagi bersujud. Yeso, tuanku masih muda dan tidak tahu banyak. Tolong, apa aku memintamu untuk berbicara? Kau dengan tenang memotong. Liu Zhenyun bergetar seluruh tubuhnya. Dahi membentur tanah dengan keras. Saya mengakui kesalahan. Xiao Chen akhirnya sepenuhnya hancur. Dengan suara, plak, dia berlutut di tanah. Bersujud. Satu daun kurang memperpanjang hidup. Ini adalah kesalahanku yang tidak mengenali gunung besar. Kau kembali melihat Su Xinqi yang menggigil di samping. Kau yang mengatakan ingin menyakitiku. Aku. Wajah Su Xinqi pucat. Langsung kehilangan kendali. Kau berkata dengan dingin. Jika melakukan kesalahan, seharusnya minta maaf, kan? Kedua orang itu mendengar kata-kata itu. Segera bersujud seperti menumbuk bawang putih. Yang Master Ye, tolong kasih kami ampun. Kami yang tidak mengenali situasi. Kataku. Bukan aku. Kamu menunjuk ke arah Fang Ningbing di belakangmu. Itu untuk meminta maaf kepadanya. Xiao Chen dan Su Xinqi tertegun. Lalu segera berbalik dengan ketakutan ke arah Fang Ningbing. Maaf, maaf. Fang Ningbing benar-benar terkejut. Dia tidak mengerti. Pemuda ini yang belum pernah ditemuinya. Mengapa dia harus membela dirinya sampai sejauh ini? Namun kamu memberikan senyuman yang tidak berbahaya padanya. Jangan tegang. Kamu berbicara dengan santai. Ini aku. Sangat benci jika orang lain dibuli. Xiao Chen dan Su Xinqi. Seolah-olah mereka telah menemukan harapan terakhir. Benar. Ye Xiao berhati baik. Namun, detik berikutnya, kata-katamu telah membuat mereka merasakan dinginnya kebekuan. Kamu melihat Liu Zhenyun. Suaramu dingin. Urus sendiri saja. Tentu saja. Jika kemampuanmu tidak terbuang, anggota badan tidak terbuang, saya akan sangat tidak senang. Xiao Chen dan Su Xinqi tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini benar-benar menyebalkan untuk membuli orang. Keringat dingin tiba-tiba muncul di dahi Liu Zhenyun. Ye Xiao ini. Sebuah cahaya petir yang menyilaukan. Tiba-tiba bergetar di telapak tanganmu. Kamu memandangnya tanpa ekspresi. Jika kamu bicara satu kata lagi, kamu akan menemani mereka menjadi santai. Liu Zhenyun bergetar seluruh tubuhnya. Tidak berani bersuara lagi. Wakil kepala sekolah bahkan menatap tajam pada petir di tanganmu. Pupilnya menyusut tiba-tiba. Kekuatan petir ini pasti bukan bakat tingkat D. Tunggu sebentar. Kamu Xiao. Xiao Chen masih ingin berjuang. Yang berdiri di belakangku adalah keluarga Xiao. Kamu tidak bisa. Kamu malas untuk mendengar lagi. Dengan sekejap, dua petir meluncur keluar seperti naga yang marah. Dengan tepat, menghantam kedua orang di pusat energi dan anggota tubuhnya. Di tengah jeritan menyedihkan, kedua orang itu jatuh berat ke tanah. Sepenuhnya pingsan. Seluruh tempat menjadi sunyi. Suaramu yang dingin bergema di udara. Di belakangmu ada keluarga Xiao. Tapi di belakang keluarga Xiao ada keluarga Ye. Tugas selesai. Selamat kepada pemilik, telah mendapatkan tulang jalan takdir. Tulang jalan takdir. Secara alami terhubung dengan 3000 jalan. Pemahaman atas hukum. Kenaikan tingkat menjadi sangat mudah. Dalam sekejap, sebuah kekuatan yang menakutkan dan menguasai mengalir ke dalam tubuhmu. Tulangmu memancarkan garis-garis emas yang samar. Kamu merasakan dengan jelas. Persepsi terhadap energi spiritual dari alam semesta meningkat beberapa kali lipat. Seni bela diri, pembuatan alat, jimat, semua jalan. Semua itu menjadi sangat sederhana di matamu. Tepat saat kamu merasakan kekuatan ini, kamu tiba-tiba menyadari. Banyak tatapan terkejut. Sedang, di mata wakil kepala sekolah penuh dengan ketidakpercayaan. Petir itu sama sekali tidak bisa dihasilkan oleh bakat level D. Apakah bisa dikatakan bahwa gelar tuan muda keluarga Y adalah sampah? Itu adalah kebohongan. Dia tiba-tiba menyadari. Langsung mengumumkan dengan suara keras. Xiao Chen dan Su Xinqi memiliki sikap yang tidak benar. Berusaha melukai teman sekelas. Mulai hari ini, dikeluarkan dari sekolah. Apa? Orang-orang di sekitar semuanya terkejut. Dihapuskan kemampuan. Juga harus dikeluarkan dari daftar siswa. Dan semua ini, hanya karena satu kalimatmu. Para siswa yang menonton segera bereaksi. Langsung berubah wajah.
Kepala sekolah sangat bijak. Ye Xiao, ini adalah untuk menghilangkan kejahatan bagi rakyat. Ini jelas merupakan utusan keadilan. Dan saat ini, Liu Zhenyun tampak seperti abu. Kamu memandangi dia, hanya mengucapkan 5 kata. Terserah kamu. Mendengar kalimat ini, Liu Zhenyun gigi. Dia segera mengirim pesan kepada pengawal rahasia Xiao. Segera mengirim orang, memusnahkan seluruh keluarga Su. Setelah melakukan semua ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Satu telapak tangan. Dengan keras memukul perutnya. Puh, darah memancar keluar. Kemampuan Liu Zhenyun sepenuhnya hilang. Kamu tertegun seketika. Kenapa kamu menghancurkan kemampuanmu sendiri? Liu Zhenyun tampak bingung. Bukan. Anda yang menyuruh saya. Barulah kamu menyadari. Oh. Saya hanya meminta kamu untuk menyeret 2 pembangkang ini pergi. PFFT. Liu Zhenyun sekali lagi mengeluarkan suara keras. Kedua matanya melotot. Dia langsung pingsan karena marah. Namun, kamu menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya. Tenang saja. Saya orang yang sangat baik. Wakil kepala sekolah sudut mulutnya terangkat tajam. Baik hati sekali. 2 kilatan petir tadi. Tapi tidak terlihat sedikit pun lemah. Kamu berbalik. Melihat ke arah Fang Ningbing di samping. Apakah kamu baik-baik saja? Fang Ningbing sedikit menggelengkan kepala. Namun, tatapannya sangat rumit. Tidak apa-apa. Dia benar-benar tidak bisa memahami. Mengapa pemuda yang belum pernah ditemuinya ingin membantunya? Apakah? Benarkah hanya karena melihat ketidakadilan di jalanan? Namun, tidak peduli bagaimana. Dia mendengus dingin di dalam hati. Perasaan ini. Saya sudah mencatat ini. Huazi melangkah maju. Menggenggam tangannya dengan lembut. Jangan takut. Tuan muda kami sangat baik. Fang Ningbing sedikit mengangguk. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Namun, dalam hatimu, gelombang mulai muncul. Tak disangka, hari pertama sekolah. Aku sudah bertemu dengan ratu reinkarnasi yang legendaris. Betapa beruntungnya. Rasanya seperti melawan takdir. Sepertinya aku harus lebih sering pergi ke tempat yang ramai. Siapa tahu bisa memicu lebih banyak tugas. Kau menatapnya. Lalu bertanya. Siapa namamu? Dia menjawab. Nama saya Fang Ningbing. Nama baik. Kau tersenyum. Sangat cocok untukmu. Saat itu, wakil kepala sekolah tiba-tiba mendekat. Kamu Xiao. Apakah kita perlu menyelesaikan proses pendaftaran terlebih dahulu? Kau mengangguk. Fang Ningbing berkata. Kalau begitu, kami pergi dulu. Baik. Fang Ningbing berdiri di tempat. Mengantar kepergianmu. Sampai bayanganmu benar-benar menghilang. Dia menundukkan kepala melihat dirinya sendiri. Alisnya berkerut. Dalam kehidupan sebelumnya, bisa menghancurkan gunung dan lautan dalam sekejap. Namun sekarang, bahkan tidak bisa melakukan pelepasan energi spiritual yang paling dasar. Dia harus cepat-cepat memulihkan kekuatannya. Tanpa ragu, dia berbalik, menuju ruang latihan di sekolah. Di dalam kantor akademik, wakil kepala sekolah dengan hormat menyerahkan surat penerimaan. Kamu Xiao, ini adalah surat penerimaan khusus Anda. Sikapnya sangat berbeda dari saat pertama kali bertemu. Anda melirik daftar mata kuliah, dasar pengolahan obat, pengenalan pembuatan senjata, pengenalan tanda dan simbol. Dengan adanya tulang jalan takdir, hal-hal yang biasanya memakan waktu puluhan tahun bagi orang biasa. Bagi Anda, sangat mudah. Setelah menandatangani, kau pun berbalik dan pergi. Karena Anda sudah mendapatkan tulang jalan takdir. Cocok untuk pergi ke ruangan latihan dan mencoba efeknya. Anda berjalan menuju arah ruangan latihan. Begitu sampai di pintu, sosok yang familiar langsung menarik perhatian Anda. Terlihat Fang Ningbing juga masuk ke salah satu ruangan latihan. Anda sedikit terkejut. Ternyata dia juga datang untuk berlatih di sini. Itu benar juga. Lagi pula dia adalah ratu yang reinkarnasi. Anda tidak berpikir terlalu banyak. Anda masuk ke ruangan latihan di sebelahnya. Anda menarik napas dalam-dalam. Duduk bersila. Menggenggam tangan. Menutup mata. Anda mulai merasakan bagian dalam tubuh yang memancarkan cahaya ungu lembut dari tulang jalan takdir. Dengan dorongan niatmu, tulang itu tiba-tiba bergetar hebat. Segera setelah itu, sebuah daya tarik yang menakutkan tiba-tiba meledak dari dalam tubuhmu. Seluruh energi spiritual di ruang latihan secara instan memberontak. Jumlah besar energi spiritual tersapu. Semua mengalir masuk ke dalam tubuhmu. Tapi yang lebih gila adalah daya tarik menakutkan yang meledak dari dalam tubuhmu. Bahkan langsung menembus dinding. Mulai merampok energi spiritual dari ruang latihan sebelah. Sementara di sebelah, Fang Ningbing sedang duduk bersila. Dia di tangan. Sedang hati-hati memegang energi spiritual berbentuk kecoa. Ini adalah harta rahasia waktu dan ruangnya. Air mata kecoa beku. Untungnya, kamu juga ikut bersamaku. Meskipun, sekarang hanya tersisa setitik energi spiritual yang lemah. Tapi ini adalah satu-satunya harapan baginya untuk berbalik keadaan. Selama dia bisa memurnikannya, kekuatan dia bisa meningkat pesat. Bahkan memiliki kesempatan untuk memulihkan seluruh air mata Cicada. Dia menarik napas dalam-dalam, sedang bersiap untuk memulai proses penyulingan. Namun, pada saat itu, sebuah daya tarik yang tak terelakkan tiba-tiba datang dari sebelah. Dia belum sempat bereaksi. Dengan suara mendesis, air mata Cicada yang dianggapnya sangat berharga, tiba-tiba dihisap dari jarak jauh. Seketika menghilang tanpa jejak. Fang Ningbing langsung tertegun. Di mana barang-barangku? Saat ini, kamu duduk bersila di ruang latihan. Energi spiritualmu tiba-tiba membesar. Mereka seolah-olah menemukan pemiliknya. Mengalir ke dalam tubuhmu. Badai energi spiritual melanda seluruh ruangan. Namun, detik berikutnya, semuanya disuling secara paksa oleh Daobone. Menjadi bagian dari tubuhmu. Kamu merasakan dengan jelas. Tubuh fisik, meridiannya, semuanya sedang meningkat dengan pesat. Tingkat kedua,
4 lapisan. Tingkat 2, lapisan kelima. Tingkat 2, lapisan ketujuh. Dalam sekejap, tingkat kultivasimu bahkan mencapai tingkat kedua, 7 lapisan.